سكت الوجود لأن حرفك قال حقا مبينا صادقا برهانا. أنت الحقيقة لا الظنون تعالى من بالحقيقة أنزل القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam melemparkan sebuah pertanyaan kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan ini merupakan teka-teki dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna minasy syajari lama barakatuhu kabarakatil muslim. Sesungguhnya di antara pohon-pohon itu ada satu pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Hadithuni mahi. Wahai para sahabatku, ceritakan kepadaku pohon apakah yang aku maksud ini. Berkata rawi hadis ini, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang ketika itu beliau juga hadir ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melemparkan pertanyaan ini. Kata beliau, fawaqa'an nas ala syajaril bawadi. Maka orang-orang yang hadir ketika itu menyangka bahwa pohon yang Nabi sallallahu alaihi wasallam maksud adalah pohon-pohon yang ada di lembah-lembah. Wa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah. Adapun aku menyangka bahwa pohon yang beliau sallallahu alaihi wasallam maksud itu adalah pohon kurma. Fa aradtu an aqula hiya an-nakhlah ya Rasulullah. Dan aku ingin sekali menjawab pertanyaan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu dengan mengatakan bahwa pohon yang engkau maksud itu adalah kurma ya Rasulullah. Akan tetapi kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Tsumma iltafattu fa idza ana 'ashiru 'asharatin ana ahdasuhum." Kemudian aku melihat ke sekeliling. Aku melihat ke sahabat-sahabat yang lain. Di situ ada sahabat-sahabat senior. Mungkin di situ ada Abu Bakar, mungkin di situ ada Ali bin Abi Thalib, mungkin di situ ada Umar bin Khattab, ayahanda beliau sendiri radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka belum menjawab. Tsumma iltafattu fa idza ana 'ashiru 'asharatin ana ahdasuhum. Kemudian aku melihat ke sekeliling, melihat para sahabat yang belum menjawab. Ternyata ketika aku melihat sekeliling, dari 10 orang yang hadir pada waktu itu, akulah yang paling muda di antara mereka.
Thumma iltafattu fa idza ana 'ashiru 'asharatin ana ahdatsuhum. Fasakattu. Aku pun terdiam. Di dalam riwayat yang lain, Abdullah bin Umar mengatakan, "Tsumma istahiyait." Aku pun malu. Rasanya bukan merupakan sebuah tindakan yang sopan. Aku menjawab pertanyaan dari baginda Nabi SAW, sementara ada sahabat-sahabat senior yang mereka belum menjawab pertanyaan dari baginda Nabi SAW. Akhirnya para sahabat mengatakan, "Haditsna ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, pohon apakah yang engkau maksud itu? Ceritakan kepada kami. Maka Nabi SAW mengatakan, hiyan nakhlah. Pohon yang aku maksud itu adalah pohon korma. Setelah berlalu waktu, maka Abdullah bin Umar menceritakan kejadian ini kepada ayahanda beliau. Fahaddastu abi bima waqa'a fi nafsi. Aku pun menceritakan keadaan saat itu kepada ayahandaku. Ketika aku menceritakan hal tersebut, maka Umar bin Khattab, ayahandaku, mengatakan kepadaku, la an takuna qultaha ahabbu ilayya min an takuna li kada wa kada. Wahai Ananda, kenapa engkau tidak menjawab pertanyaan dari baginda Nabi SAW ketika itu? Padahal jawabanmu adalah jawaban yang benar. Sungguh, jika engkau menjawab pertanyaan dari baginda Nabi SAW ketika itu merupakan kebanggaan bagi ayahanda. Seandainya engkau menjawab pertanyaan dari baginda Nabi SAW ketika itu, sungguh itu akan lebih aku cintai daripada engkau melakukan ini dan itu untukku. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama memetik banyak sekali faedah dari hadis yang agung ini. Di antara faedah yang dikemukakan oleh para ulama dari hadis yang mulia ini, dan ini adalah faedah yang agung sekali, adalah ketika baginda Nabi SAW mengumpamakan seorang muslim dengan pohon korma. Mengapa baginda Nabi SAW mengumpamakan seorang muslim dengan pohon korma? Kata para ulama, Nabi SAW mengumpamakan seorang muslim dengan pohon korma. Jika kita melihat kepada pohon korma merupakan pohon yang unik. Hampir seluruh komponen yang ada di pohon korma itu tidak ada yang dibuang oleh manusia. Semuanya dimanfaatkan oleh manusia. Maka demikianlah seharusnya sifat dari seorang muslim. Kehidupan mereka banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Seorang muslim sejati, dia menjadi berkah di mana saja dia berada. Seorang muslim sejati, dia memberikan manfaat di mana saja dia berada. Makanya baginda Nabi SAW ketika ditanya, siapakah manusia yang terbaik? Maka baginda Nabi SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslimin. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rasa bahagia yang engkau masukkan ke hati seorang muslim.
Au takshifu anhu kurbatan, atau engkau hilangkan kesusahan dari dirinya. Au taqdi anhu dainan, atau engkau lunasi hutang-hutangnya. Au tatrudu anhu ju'an, atau engkau hilangkan kelaparan yang melilitnya. La an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjidi syahran. Sungguh aku berjalan dalam rangka memenuhi kebutuhan saudaraku, itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini selama sebulan, yaitu Masjid Nabawi. Menunjukkan para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan-jalan kebaikan di dalam Islam amat banyaknya. Jalan-jalan untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kaitannya memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memperbaiki hubungan dengan sesama muslim, dengan sesama manusia, memberikan manfaat untuk orang lain. Makanya muslim sejati, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah muslim yang memberikan berkah, menjadi berkah di mana saja dia berada, menjadi manfaat di mana saja dia berada. Makanya Nabi Isa alaihissalam ketika ditanya, yang waktu itu beliau masih berada di buayan ibunya, beliau menjawab pertanyaan dari masyarakat ketika itu, "Wahai Siti Maryam, kenapa engkau bisa punya anak sedangkan engkau tidak memiliki suami?" Maka Nabi Isa alaihissalam waktu itu masih digendong oleh ibunya Siti Maryam yang menjawab pertanyaan dari masyarakat. Beliau mengatakan, "Qala inni abdullah, qala inni abdullah." Beliau mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Allah memberikan kepadaku kitab dan menjadikan aku seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Dan Allah menjadikan aku sebagai mubarakan, sebagai berkah, memberikan banyak manfaat di mana saja aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah berwasiat kepadaku untuk melakukan salat, banyak-banyak melakukan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Satu faedah yang besar sekali pada pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hadis kita kali ini, bahwasanya seorang muslim sejati dia tidak menjadi beban di mana saja dia berada. Dia tidak menjadi sumber kesusahan bagi orang lain, akan tapi sebaliknya, seorang muslim sejati adalah yang banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.